Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safiyuhu wa khaliluh wa laqad ballagar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yakin wa tarakal ummah ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazihu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ikhwani fid din, para asatidzah, para jamaah, adik-adikku sekalian, para santri dan para hadirin yang semoga kita senantiasa dilimpahkan taufik oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan pertolongan Allah dan semata-mata karena pertolongan Allah tabaraka wa taala kita diberi kekuatan dan kesempatan untuk bisa bersua kembali pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Ini merupakan anugerah yang agung yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan menjadi tambahan kebaikan untuk kita sekalian, menjadi tanda bahwa Allah tabaraka wa taala menghendaki kita kebaikan di dunia dan di akhirat insyaallah taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah tabaraka wa taala kehendaki baginya kebaikan, maka Allah tabaraka wa taala akan fahamkan dia dalam masalah agama. Man yuridillahu, ini adalah konteks syartiyah, di mana ada isim nakirah dalam konteks syartiyah. Man yuridillahu bihi khairan. Khairan bermakna umum, setiap kebaikan mencangkup kebaikan dunia dan akhirat. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan di dunia dan di akhirat, yufaqihu fid dini, maka dia akan difaqihkan, difahamkan dalam masalah agama. Sehingga di hadis ini bisa kita fahami bahwa siapapun yang ingin dikehendaki kebaikan oleh Allah tabaraka wa taala harus mengupayakan dirinya belajar ilmu syar'i, menuntut ilmu, karena dengan ilmu itulah kita sekarang bisa berusaha menjadi seorang faqih. Dengan ilmu kita bisa menapaki tangga ijtihad sehingga kita
bisa menjadi orang yang faqih, yakni yang paham dalam permasalahan agama. Sehingga manakala Allah tabaraka wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa hadir berkumpul di majelis ilmu, dan ini merupakan salah satu di antara sebab kita bisa menjadi faqih, mudah-mudahan ini adalah salah satu di antara tanda, salah satu di antara alamat Allah tabaraka wa taala menginginkan kita kebaikan dunia dan akhirat. Oleh karenanya ikhlaskan niat kita semata-mata karena Allah, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan surga agar dijauhkan dari api neraka. Ikhlaskan amal kita, ibadah kita, sembelihan kita, menuntut ilmunya kita semata-mata hanya karena Allah, bukan karena ingin dipuji oleh manusia, bukan hanya kewajiban semata. Ya, adik-adik sekalian, ikhlaskan duduknya kalian di sini semata-mata karena Allah, bukan karena keterpaksaan, bukan karena rutinitas semata. Barang siapa yang duduknya hanya karena rutinitas, seremonial semata, tatap atau stor muka semata, dan tidak ingin mengambil faidah apapun, maka tidak akan mendapat apa-apa kecuali hanya duduk lama, capek, pegel, penat, dan seterusnya. Tapi kalau kita ingin mengharapkan pahala dari Allah, dan Allah maha luas karunia-Nya, ikhlaskan niat kita duduk di sini semata-mata ingin mendapatkan faidah, agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang semakin membuat kita takut kepada Allah, agar semata-mata kita mendapatkan keridhaan Allah tabaraka wa taala. Dan mudah-mudahan setiap detik yang kita lalui di sini dalam rangka bermajelis ilmu akan diganjar oleh Allah tabaraka wa taala dengan pahala yang besar biidznillah taala. Farubba amalin saghirin tukabbiruhu an-niyah. Betapa banyak amalan yang dianggap remeh oleh manusia akan tetapi menjadi besar, agung di sisi Allah disebabkan karena niat. Amal kita sedikit, maka ikhlaskanlah yang sedikit itu, sehingga akan besar di sisi Allah tabaraka wa taala. Umur kita pendek, amal kita sedikit, maka perbaiki betul kualitas amalan kita di sisi Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita. Ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum, para hadirin, para asatidzah, santri-santri yang semoga kita senantiasa dilimpahkan taufik oleh Allah. Kita akan melanjutkan kembali matan dan juga syarah dari Ushul Sunnah karya Imam Ahli Sunnah Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kita sekarang akan membaca Al-Aslu As-Sadisa Asyara, pokok sunnah yang ke-16 ya, di halaman 60. Bagi yang membawa kitabnya silahkan dibuka halaman 60. Manil qari al-yaum Ustaz Zaki, Al-Ustaz Zaki, falyatafaddal mashkura. Takdim. Kemudian tidak lupa wa bi isnadikum al-muttasil ilal muallif rahimahullahu ta'ala. Tafaddal. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa bi isnadikum al-muttasil ilal muallif qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wal imanu bir ru'yati yaumal qiyamati kama ruwiya 'anin nabiyyi sallallahu ala alihi wasallam minal ahadithi as-sihahi. Baik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li masyayikhina wa li muallimina wa li jamil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa ja'ala al-firdausa mathwahu wa iyana
wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wal imanu bir ru'yati yaumal qiyamati kama ruwiya 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam minal ahaditsis sihahi. Pokok sunnah yang ke-16, keyakinan kita, iman kita terhadap ru'yah. Ini sudah dibahas beberapa kali dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Ar-ru'yah yang dimaksud di sini ialah melihat Allah tabaraka wa taala dengan mata kepala kita, dan ini terjadi yaumal qiyamati, di hari kiamat. Jadi kita beriman karena termaktub di dalam hadis-hadis yang sahih sebagaimana perkataan beliau kama ruwiya 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam minal ahaditsis sihahi, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih terkait tentang iman kita kepada ru'yah, terkait tentang orang-orang yang beriman yang akan melihat Allah tabaraka wa taala di hari kiamat dengan mata kepala mereka sendiri. Dan ini sampai kepada kita riwayatnya dengan athar yang sahih, dengan sanad yang sahih, yang tidak bisa kita pungkiri lagi akan kebenaran perkara ini. Maka kita pun imani bahwa orang-orang yang beriman pasti akan melihat Allah tabaraka wa taala di mana? Di hari akhir, dan itu terjadi 2 kali, di padang mahsyar dan juga di sorga, sebagai kenikmatan yang paling paripurna, sebagai kenikmatan yang paling tinggi. Sekarang kita baca syarah dari Asy-Syarih. Naam, tafadhal. Qala syarih hafizahullahu ta'ala, kadzalika aydan min usuli sunnati wal imani annal mu'minina yarawna rabbahum fil akhirati wa yarawnahu fil jannati kama yasha, wal ahaditsu fi dzalika sahihatun tsabitatun wala ibrata biman ankara ar-ru'yata wa radda ahaditsaha ma'a thubutiha wa kayfiyatiha la na'lamuha wa kayfiyatuha la na'lamuha illa annana natahaqqaqu annal mu'minina yarawna rabbahum 'ayanan jahratan bi absarihim wa anna hadhihi ar-ru'yata hiya a'zamu na'imi al-jannati wa fussirat bi ziyadati li'annaha ziyadatun fi qawlihi lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa fassara biha al-mazida fi qawlihi lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid wal adillatu 'alaiha wadihatun mazkuratun fi kutubi ahlus sunnati. Baik. Qala Asy-Syarih rahimahullahu taala, kadzalika aidan min usulis sunnati wal imani annal mu'minina yarawna rabbahum fil akhirah wa yarawnahu fil jannati kama yasha'u. Kemudian di antara pokok sunnah dan pokok keimanan yang wajib diimani dan diyakini oleh seorang mukmin, bahwa orang-orang yang beriman kelak di hari akhir di padang mahsyar akan melihat Rabb mereka, akan melihat Allah tabaraka wa taala. Wa yarawnahu fil jannati, mereka juga kelak akan melihat Allah di sorga, kama yasha'u, sebagaimana yang Allah tabaraka wa taala kehendaki. Jadi sesuai dengan kehendak Allah.
tabaraka wa ta'ala. Wal ahaditsu fi dzalika sahihatun thabitatun, dan hadis-hadis yang menegaskan keimanan kita akan perkara ini, hadis-hadis yang menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah di sorga, demikian pula di padang mahsyar, adalah hadis-hadis yang sahih, yang jelas sabit berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sahih, dapat dipertanggungjawabkan kredibilitas dari setiap perawinya. Wala ibrata biman angkarar ru'yata, dan wala ibrata, tidak perlu untuk kita menengok, menggubris pendapat dari orang-orang yang mengingkari ar-ru'yah. Mereka tidak memiliki nilai sama sekali. Pendapat yang mengingkari ru'yah itu tidak memiliki nilai sama sekali di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tidak perlu menggubris pendapat mereka yang mengingkari ru'yah. Waradda ahaditsaha, dan mereka-mereka yang menolak hadis-hadis tentang ru'yah ma'a thubutiha, padahal hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang sahih di sisi para muhadditsin. Wa kaifiyatuha la na'lamuha, adapun kaifiat bagaimana seorang mukmin melihat Allah di akhirat, kita tidak tahu seperti apa kaifiatnya. Kita hanya diberitahu bahwa orang mukmin akan melihat Allah. Kita tidak diberitahu bagaimana cara orang mukmin melihat Allah. Secara umum hanya digambarkan seperti mereka melihat rembulan di malam purnama yang tidak ada awan yang menutupinya, melihat dengan jelas. Tapi hakikat Allah seperti apa yang kita lihat nanti di akhirat bi'idznillah ta'ala, itu kita tidaklah diberi tahu. Namanya fulan, jangan berisik sendiri, ya. Jangan berbicara dengan temannya. Baik, perhatikan. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum jami'an. Kita bisa mengetahui hakikat sesuatu itu dengan beberapa cara. Kita bisa tahu hakikat sesuatu itu dengan beberapa cara, ya. Nanti akan kita sebutkan bi'idznillah ta'ala. Maka kalau kita tidak diberitahu bagaimana kaifiat tentang Allah tabaraka wa ta'ala, kita tidak bisa menggambarkan Allah itu seperti apa. Hanya bisa menetapkan berdasarkan athar-athar hadis-hadis yang sahih dengan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan apa yang ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang Allah tabaraka wa ta'ala. Illa annana natahaqqaqu annal mu'minina yarawna rabbahum iyanan jahratan bi absarihim. Hanya saja kita tetap memastikan dan menetapkan bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Rabb mereka iyanan. Iyanan apa? Iyanan adalah masdar dari ayana yu'ayinu dengan wazan fa'ala yufa'ilu. Itu punya dua masdar yang masyhur, ya. Wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan, seperti qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan. Demikian pula ayana yu'ayinu mu'ayanatan wa iyanan wa mu'ayanan fahuwa mu'ayinun wa dzaka mu'ayanun ayin la tu'ayin.
Ayanan maknanya ialah melihat dengan mata kepala. Melihat dengan mata kepala secara langsung. Annal mu'minina yarawna rabbahum ayanan. Bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Rabb mereka ayanan jahrotan bi absarihim. Melihat secara jelas dengan mata kepala mereka secara langsung dengan mata kepala mereka sendiri. Ya. Jadi di sini disebutkan untuk menegaskan bahwa orang-orang yang beriman akan melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Berarti akan melihat Allah tabaraka wa taala secara langsung. Baik. Ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum, sebagaimana yang sudah saya singgung tadi, bahwa kita itu bisa mengetahui hakikat sesuatu dengan beberapa macam cara. Yang pertama dengan melihatnya atau dengan merasakannya dengan panca indera kita. Kita diberikan 5 panca indera oleh Allah tabaraka wa taala. Apa saja? Penglihatan dengan mata, pendengaran dengan telinga, penciuman dengan hidung, pengecapan rasa dengan lidah, dan peraba dengan kulit kita, dengan tangan atau kulit kita. Inilah 5 panca indera yang Allah tabaraka wa taala anugerahkan kepada kita. Kita bisa mengetahui hakikat sesuatu pertama dengan merasakannya, dengan melihatnya secara langsung. Baru kita tahu hakikat sesuatu itu dengan melihatnya. Baik. Kita bisa tahu hakikat sesuatu, misalkan kelinci. Kalau hanya sekedar bilang kelinci, belum pernah melihat kelinci, maka masih terbayang-bayang seperti apa kelinci. Tapi ketika kita melihat kelinci secara langsung, mengetahui bentuknya, kemudian memegangnya, ya, maka kita tahu hakikat kelinci yang sebenarnya itu seperti apa. Atau yang kedua, melihat dengan yang semisal dengannya. Jadi kalau tidak melihat personal secara langsung, melihat dengan yang serupa untuk membandingkan, ya, untuk membandingkan bahwa serupa seperti ini. Kalau saya cari mobil misalkan, mobil keluaran pabrik bulan, serinya ini, ya, saya pengen beli. Sebelum saya beli, maka saya lihat dulu punya tetangga saya karena mobilnya sama. Keluaran pabrik bulan seri ini, maka saya lihat dalamannya seperti apa, bagaimana teknis pengoperasiannya, mekanismenya dengan apa, transmisinya seperti apa, komplit untuk mengetahui mobil yang ingin saya beli dengan melihat yang semisalnya. Paham ya? Atau kita bisa mengetahui hakikat sesuatu itu dengan kabar yang terpercaya, meskipun tidak melihat secara langsung, merasakan secara langsung, dengan kabar yang terpercaya kepada kita. Nah, kabar ini kalau ditinjau dalam ilmu hadis, jika ditinjau dari jalur periwayatan yang sampai kepada kita, yang meyakinkan kita, itu ada 2 macam. Ada kabar mutawatir, ada kabar ahad. Mutawatir artinya tidak bisa didustakan, karena itu jelas benar, yang harus dibenarkan secara ilmu doruri. Dan Al-Quran itu turun semuanya dengan mutawatir, diriwayatkan kepada kita dengan cara mutawatir, maka tidak bisa didustakan sama sekali. Maka kabar-kabar yang ada di dalam Al-Quran itu adalah kabar-kabar yang terpercaya, yang harus kita imani dan harus kita yakini. Demikian pula kabar yang sifatnya ahad,
tapi syarat untuk ahad ini lebih ketat daripada hadis mutawatir yang harus kita yakini begitu kita mendengarnya dengan sifat mutawatirnya. Hadis ahad ini dia harus memenuhi syarat-syarat hadis sahih, memenuhi syarat-syarat diterimanya suatu riwayat. Sebagaimana kata Al-Imam Al-Baiquni, awaluhas sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudda au yu'al yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Bahwa hadis itu diterima dengan 5 syarat. Pertama, ittisalus sanad, sanadnya bersambung. Sanad bersambung ini pun pengecekannya tidak sebentar, harus membuka buku-buku biografi para ulama, kitab-kitab tobaqat. Apakah fulan bertemu dengan fulan? Apakah fulan termasuk murid fulan? Apakah fulan adalah guru-guru dari fulan? Dicek di dalam ilmu tobaqat, ilmu rijal, biografi, apakah memungkinkan untuk bertemu atau tidak? Bagaimana sifat tahammulnya, apakah dengan sama atau dengan qiraah atau dengan ijazah? Ya, itu semua dicek. Tidak gampang mengecek ittisalus sanad, sanad suatu hadis itu bersambung atau tidak. Yang kemudian kedua, diriwayatkan oleh seorang yang adil, seorang yang adil, yang thiqah, yakni seorang muslim yang balik, terpercaya, menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi sifat-sifat yang bisa menghilangkan muru'ah, dan menjaga secara umum sifat-sifat ketakwaan di dalam kesehariannya. Maka hadis orang yang seperti ini adalah hadis yang terpercaya karena dia adalah seorang yang thiqah. Kemudian yang ketiga, tidak hanya thiqah, ternyata nilai kualitas hafalannya juga diperhitungkan dalam ilmu hadis. Dan hafalan itu ada 2. Ada hafalan yang sifatnya diingat di dalam hati, ada hafalan yang sifatnya disimpan di dalam kitab. Baik hafalan yang ada di dalam hati ataupun di dalam kitab, dia mampu menjaganya, merawatnya, dan tidak berubah dari sejak dia mengambil atau mentahammul riwayatnya. Kemudian yang keempat, tidak ada syad. Yang kelima, tidak ada illah. Baru kalau 5 syaratnya ini terpenuhi, suatu riwayat boleh kita terima dan jadikan sebagai hujjah. Taib. Nah, sekarang muncul pertanyaan di benak kita, bagaimana kaifiat Allah? Kaifiat Allah tabaraka wa taala kita tidak tahu. Pertama, kita harus pastikan kita mengetahui hakikat sesuatu dengan cara apa? Pertama, melihatnya. Kita pernah melihat Allah? Tidak pernah. Pernah melihat Allah? Tidak pernah. Bahkan tidak bisa. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan, ijma kaum mukminin di dunia tidak bisa melihat Allah. Yang kedua, kita melihat yang serupa dengan Allah, pernah tidak? Tidak akan mungkin pernah, karena tidak ada yang serupa dengan Allah tabaraka wa taala. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan apapun, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, tinggal tersisa cara yang ketiga. Apa cara yang ketiga? Yakni menerima informasi dari kabar yang terpercaya tentang hakikat Allah. Di mana kabar yang terpercaya? Di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis yang sahih. Bagaimana kaifiat Allah disebutkan. Maka semua sifat yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan semua sifat yang ditetapkan di dalam hadis terkait dengan kaifiat Allah atau sifat-sifat Allah, maka kita harus imani, harus kita yakini. Apalagi kalau riwayatnya sampai kepada kita dengan derajat mutawatir. Riwayat yang sifatnya ahad, kalau itu diriwayatkan dengan sanad yang terpercaya, kita harus imani. Apalagi kalau sampai kepada kita dengan derajat yang
mutawatir. Maka di dalam riwayat-riwayat setelah kita kumpulkan dan kita baca, ternyata semuanya menetapkan bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah tabaraka wa ta'ala di akhirat. Kita imani. Akan tetapi kaifiat Allah tabaraka wa ta'ala yang sesungguhnya kita tidak bisa memastikannya. Allah hanya menginformasikan kepada kita beberapa sifatnya yang ada di dalam Al-Quran dan yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang mulia. Taib, wa anna hadhihi ru'yata hiya a'dhamu na'imil jannah, dan bahwa melihat Allah itu merupakan kenikmatan yang paling tinggi, yang paling agung di sorga. Wa fussirat bizziyadati, dan ar-ru'yah ini ditafsirkan dengan az-ziyadah, atau az-ziyadah ditafsirkan dengan ar-ru'yah. Li'annaha ziyadatun fi qaulihi ta'ala, karena makna ar-ru'yah yang disebutkan dengan kata ziyadah itu disebutkan dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam Quran surat Yunus ayat yang ke-26. Allah ta'ala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Waqad fassara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam az-ziyadata bi annaha ru'yatul mu'minina rabbahum yaumal qiyamah kama fi hadithi Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menafsirkan ayat ini, beliau menafsirkan makna ziyadah itu dengan ru'yatul mu'minin rabbahum, yakni orang-orang yang beriman melihat Rabb mereka di hari kiamat, sebagaimana hadis yang sahih dengan sanadnya sampai kepada Suhaib Ar-Rumi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani makna dari lilladzina ahsanul husna, bagi orang-orang yang berbuat ihsan, al-husna yakni sorga dan kenikmatannya, wa ziyadah serta tambahannya berupa melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala, melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah kenikmatan yang paling paripurna di sorga. Karena dalam riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman kepada penghuni sorga, ya ahlal jannah, hal turiduna syai'an azidukum, hai penghuni sorga, apakah kalian ingin sesuatu sebagai tambahan kenikmatan bagi kalian? Maka mereka mengatakan, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah mencerahkan wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke sorga? Bukankah engkau telah menghindarkan kami, menjauhkan kami dari api neraka? Tidakkah semua anugerah ini adalah anugerah yang agung? Allah Ta'ala kemudian fayaksiful hijab, menyingkap hijab, dan hijab Allah penghalang, satir penghuni sorga dengan Allah adalah nur, cahaya. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ilallahi tabaraka wa ta'ala. Maka tidaklah mereka diberikan suatu anugerah yang lebih agung, yang lebih besar, yang lebih mereka cintai dibandingkan melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi itulah kenikmatan yang paling paripurna, kenikmatan yang paling agung, kenikmatan yang paling dicintai oleh penghuni sorga, yakni melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa fussira biha al-mazid fi qawlihi ta'ala lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Demikian pula dalam ayat yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kata mazid ditafsirkan dengan ziyadah sesuai dengan tafsiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada surat Yunus ayat yang ke-26, karena maknanya yang berdekatan. Kata mazid dengan ziyadah yakni sama-sama tambahan, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman yang artinya,
dan bagi mereka penghuni sorga apa-apa yang mereka inginkan di dalamnya, di dalam sorga, dan di sisi kami ada tambahannya. Tambahannya yakni apa? Melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Waladillatu 'alaiha wadihatun madhkuratun fi kutubi ahli sunnati. Dan dalil-dalil terkait perkara ini itu sudah sangat jelas dan disebutkan dalam kitab-kitab akidah ahlus sunnah. Baik, wasil. Sekarang pokok akidah yang ke-17. Al-aslu 17. Qala al-muallif As-sabi'a asyar. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa anna an-nabiyya sallallahu ala alihi wasallam qad ra'a rabbahu fa innahu ma'thurun an rasulillahi sallallahu ala alihi wasallam Sallallahu alaihi wa ala alihi. sallallahu alaihi wasallam sahihun rawahu qatadatu an ikramata an ibni abbasin wa rawahu al-hakamu ibnu abanin an ikramata An ikrimata. an ibni abbasin wa rawahu aliyu ibnu zaidin an yusufa ibni mihrana an ibni abbasin wal hadithu indana ala zahirihi kama jaa anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal kalamu fihi bid'atun walakin nu'minu bihi kama jaa ala zahirihi wala nunadhiru fihi ahadan. Baik, pokok yang ke-17, beliau rahimahullahu taala mengatakan wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbahu fa innahu ma'thurun an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahihun. Ya, beliau sekarang menyebutkan pokok sunnah yang ke-17, akan tetapi sejatinya ini bukan pokok sunnah, bukan, tapi far'us sunnah, cabang dari sunnah. Beliau menyisipkan di sini karena masih terkait dengan pembahasan ru'yah sebelumnya. Ini bukan pokok sunnah ya, tapi far'us sunnah, cabang dari apa? Sunnah. Karena para ulama ahli sunnah berselisih pendapat dalam masalah ini. Sebagaimana yang pernah kita terangkan, akan kita kilas balik insyaallah dengan intisarinya saja bismillah. Beliau mengatakan, dan kita yakini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita imani bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melihat Allah, telah melihat Rabb-Nya, telah melihat Rabb-Nya. Fa innahu ma'thurun an Rasulillah, kata beliau, karena hal ini diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih, kata beliau. Rawahu Qatadatu an Ikrimata an Ibni Abbasin. Jalur yang pertama, yakni riwayatnya berporos pada Abdullah bin Abbas yang menetapkan bahwa Nabi pernah melihat Allah tabaraka wa taala. Dan hal ini dikuatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Redaksi yang pertama diriwayatkan dari jalur Qatadah, Ikrimah, Ibnu Abbas, ya, dari jalur Qatadah, dari Ikrimah, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad, Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah, Al-Lalaka'i dalam Syarhi Usulil I'tiqad, Ibnu Adi dalam Al-Kamil, demikian pula Al-Baihaqi dalam Al-Asma wa Sifat. Seluruh jalurnya itu dari Aswad Ibnu Amir, dari Hamad bin Salamah, dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Intinya, jika kita teliti sanad riwayat ini dari Abdullah bin Abbas, sahih, hadisnya sahih, dinilai sahih pula oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam Sahihul Jami'.
Taib, ini riwayat yang pertama. Warahu al-Hakamu ibnu Abanin an Ikrimata an Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhu au anhuma. Redaksi yang kedua diriwayatkan oleh Al-Hakam bin Aban dari Ikrimah dari Abdullah bin Abbas. Ini hadisnya fihi nazar, di garis bawahi ya. Hadisnya fihi nazar. Perlu kita berikan catatan hadis ini. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakam Ibnu Aban an Ikrimah an Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhu. Baik. Karena Al-Hakam bin Aban dikatakan oleh Al-Hafidz dalam At-Taqrib, beliau adalah perawi yang soduk. Perawi yang soduk. Taib. Demikian pula dalam jalur yang berbeda, yakni masih sama dari Al-Hakam bin Aban an Ikrimah an Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma, tapi melalui perawi yang berbeda. Terdapat cacat di dalamnya, ya, terdapat cacat di dalamnya. Ini dari riwayat Simak bin Harb dari Ikrimah dari Abdullah bin Abbas, bukan dari Al-Hakam bin Aban. Dikatakan di dalam riwayat ini terdapat Asbat bin Nasr wa huwa katsirul khata'. Itu banyak kelirunya dalam meriwayatkan hadis. Intinya redaksi yang kedua atau jalur riwayat yang kedua Al-Hakam bin Aban dari Ikrimah dari Abdullah bin Abbas, ini fihi nazar, fihi syai', tapi dikuatkan dengan riwayat sebelumnya. Jadi riwayat sebelumnya membantu menarik riwayat ini sehingga menjadi riwayatnya sahih. Maka dia nilainya sahihun ya li ghairihi, atau mungkin ya karena dia tadi riwayatnya hasan, nilainya hasan ya, karena dia soduk nilainya hasan li dzatihi, dengan riwayat sebelumnya menjadi sahihun li ghairihi, atau mungkin menjadi hasan li ghairihi. Wallahu taala alam bisawab, sesuai dengan perawi yang dikomentari oleh para ulama. Warwahu Ali bin Zaidin an Yusufa ibni Mihran an Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Dan jalur yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad dalam Ushul Sunnah diriwayatkan oleh Ali bin Zaid dari Yusuf bin Mihran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini juga sama ya, ini hadisnya di katrol ya dengan riwayat sebelumnya, karena di dalam sanad hadis ini itu terdapat seorang perawi yang bernama Ali bin Zaid, itu adalah Ibnu Jud'an. Ali bin Zaid yang dimaksud di sini adalah Ibnu Jud'an, dia adalah perawi yang dhaif. Demikian pula sebelumnya ada perawi bernama Mubarak bin Fadalah, itu juga perawi yang dhaif. Namun tadi karena ada riwayat yang sahih, itu mengkatrol riwayat-riwayat ini semua sehingga bernilai riwayatnya bisa dijadikan sebagai hujjah. Intinya benar seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bahwa riwayat-riwayat ini adalah riwayat-riwayat yang sahih. Kalau dari segi sanadnya sahih, saling menguatkan satu sama lain, membantu mengkatrol satu sama lain sehingga bernilai suatu hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Akan tetapi dalam memaknai riwayat ini, itulah yang perlu kita perhatikan. Dalam memaknai riwayat ini itulah yang perlu kita perhatikan, dan kita sebutkan nanti intisari dari khilaf ulama terkait permasalahan ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Rabbnya atau tidak. Beliau mengatakan wal haditsu indana ala dhahirihi, dan hadis ini indana di sisi kami itu dimaknai apa adanya secara dohirnya.
Kama jaa anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana datang riwayat ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Imam Ahmad menegaskan dengan dohir hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah melihat Allah tabaraka wa taala, telah melihat Allah tabaraka wa taala. Baik, kita baca keterangan dari Al-Mu'alliq. Akhrajahu Tirmidzi, hadisnya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi anil Hakam ibn Abban an Ikrimah an Ibnu Abbas qala ra'a Muhammadun rabbahu qultu alaysallahu yaqulu la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, akhrajahu itu diterjemahkan diriwayatkan ya, jangan dikeluarkan. Karena terminologi dikeluarkan itu takutnya hadisnya dikeluarkan, nggak termasuk di dalam Sunan Tirmidzi. Makna dikeluarkan itu ya, kalau yang belum tahu konotasinya jelek gitu. Dikeluarkan hadisnya nggak termasuk Sunan Tirmidzi. Tidak, maksud akhrajahu ya di sini diriwayatkan. Jadi lebih baiknya diterjemahkan dengan apa? Diriwayatkan. Karena sebagian penerjemah ketika menerjemahkan akhrajahu tetap dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya gitu. Ya. Nah, itu kurang tepat hemat saya. Wallahu taala alam bissawab. Jadi baiknya diterjemahkan dengan diriwayatkan, karena itu sudah mafhum, sudah dipahami bersama. Dari Al-Hakam bin Abban, dari Ikrimah, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ikrimah bertanya kepada Abdullah bin Abbas, Ra'a Muhammadun rabbahu, atau Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas berkata, berstatement, Ra'a Muhammadun rabbahu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Allah Rabbnya. Ini statement siapa? Abdullah bin Abbas, yang dikuatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Pendapat yang pertama ya, yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah, melihat Rabbnya. Maka Ikrimah pun menimpali, alaihissallahu yaqul, tapi bukankah Allah itu berfirman, wahai Ibnu Abbas, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah itu tidak dapat dijangkau dengan pandangan, bahkan Allah itulah yang akan bisa memandang makhluk-makhluknya. Maka Abdullah bin Abbas menimpali, qala waihak, celaka kamu, waihak ya. Aduh, celaka kamu Ikrimah. Dzaka idza tajalla bi nurihi alladhi huwa nuruhu. Allah tidak bisa dilihat itu ketika Allah menampakkan diri dengan cahayanya yang menghalangi seorang hamba untuk bisa melihat Allah. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan urihi marrataini. Urihi marrataini, ini dengan sighat mabni lil majhul. Aku ditampakkan Allah 2 kali. yakni aku melihat Allah 2 kali. Dalam redaksi yang lain Ibnu Abbas yang menyampaikan kabar bahwa Nabi melihat Allah 2 kali. Intinya Abdullah bin Abbas menurut riwayat-riwayat ini beliau menetapkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melihat Allah. Di antaranya ketika beliau Isra dan Mi'raj. Pendapat siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Ikrimah dan dikuatkan pendapat ini oleh Al-Imam Ahmad dalam Ushulus Sunnah. Taib. Qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun gharibun min hadzal wajhi. Ini hadis hasan gharib. Gharib yakni asing dari sisi ini. Wa qala Ibnu Katsir rawahu Tirmidzi fi jami'ihi wa Ibnu Abi Asim fi kitab sunnah lahu wa Ibnu Abi Hatim fi tafsirihi wa Ibnu Wardawayh atau Marduyah aidan wal Hakim fi mustadrakihi. Thumma qala al-Hakimu sahihun ala syarti syaikhaini wa lam yukhrijah wa akhrajahu al-Imam Ahmadu
fi musnadihi an Qatadah an Ikrimata an Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu rabbi tabaraka wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah melihat Allah tabaraka wa taala. Jadi Ibnu Abbas menginformasikan Nabi sendiri yang telah menetapkan bahwa beliau melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Qala Abdullah bin Ahmad, berkata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, yakni anak dari Ahmad bin Hanbal, anak dari Imam Ahli Sunnah, wa qad sami'tu hadzal haditsa min abi, saya mendengar hadis ini dari ayahku, yakni Ahmad bin Hanbal, wa amla alayya fi maudhi'in akhar, dan beliau pun mendiktekanku pada kesempatan yang lain hadis ini. Jadi dalam suatu kesempatan Abdullah bin Ahmad hanya sekedar mendengar hadisnya dibacakan oleh bapaknya, diriwayatkan oleh bapaknya. Jadi Abdullah bin Ahmad memiliki sanad dari bapaknya dengan sama hadis ini. Pada kesempatan yang lain Abdullah bin Ahmad mengimla bacaan dari bapaknya, dan nilai imla itu lebih tinggi daripada sama. Nilai riwayat yang paling tinggi atau nilai tahammul yang paling tinggi itu adalah imla. Imla itu apa? yakni seorang syekh membacakan hadisnya, kemudian murid-muridnya menulis hadis yang dibacakan oleh syekh tadi. Atau dengan kata lain, seorang syekh mendiktekan hadisnya, kemudian murid-muridnya menulisnya. Itu nilai tahammul yang paling tinggi dalam ilmu hadis. Kalau ada ya suatu riwayat disebutkan di situ amla alayya fulan, amla alayya syekhuna fulan, disebutkan, maka itu nilai riwayatnya paling tinggi di sisi muhadditsin ya. Kenapa? Ya karena itu menggabungkan antara sama dengan apa? Kitabah. Itu nilainya tinggi sekali. Ya kalau ada hadis dengan sifat seperti itu, masya Allah, nilainya tinggi sekali di sisi ahli hadis. Qala Ahmadu Syakir isnaduhu sahih wa huwa fi majma'iz zawaid wa qala rawahu Ahmad wa rijaluhu rijalus sahih. Intinya kalau secara sanad kita tidak pungkiri sanadnya sahih. Begitu ya. Bahwa riwayat ini memang benar sahih dari Abdullah bin Abbas. Beliau menetapkan bahwa Nabi SAW melihat Allah tabaraka wa ta'ala.